Aliran Pangestu. Aliran Pangestu mempunyai latar belakang yang khas Jawa. Pangestu merupakan singkatan dari Paguyuban Ngesti Tunggal, yang artinya perkumpulan mereka yang mencari yang tunggal. Tunggal ini bisa diartikan secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal dapat diartikan dengan mencari kesatuan dengan golongan-golongan lain dalam masyarakat. Adapun secara vertikal dapat kita artikan dengan kesatuan dengan Tuhan atau ketuhanan. Aliran kebatinan ini dijadikan organisasi pada 20 Mei 1949 di kota Solo, Jawa Tengah. Aliran Pangestu berawal dari beberapa wahyu yang diterima oleh Raden Sunarto Mertowardoyo, yang biasa dipanggil dengan Pak Denarto. Dua orang notulis menuliskan wahyu-wahyu yang diterima Pak Denarto dan menghasilkan sebuah buku yang dapat dipandang sebagai tulisan dasar dari Pangestu yang berjudul Sasangka Jati. Pandangan Sunarto pernah dikuatkan secara ilmiah oleh almarhum Dr. Sumantri Hardja Prakoso dalam disertasinya dan dijadikan titik tolak bagi psikoterapi. Sikap hidup Pangestu berhubungan erat dengan pandangannya terhadap dunia material yang dapat disentuh oleh panca indera. Dalam sikap hidup ini terdapat 3 unsur utama yang dapat dibedakan dengan jelas. Yang pertama ialah distansi. Distansi berarti jarak. Sikap hidup distansi berarti manusia mengambil jarak terhadap dunia di sekitarnya, baik dalam aspek material maupun dalam aspek spiritual. Menurut Pangestu, distansi dianggap perlu sebagai suatu jalan sementara agar manusia dapat menemukan dirinya sendiri. Tidak selamanya Pangestu menutup diri terhadap dunia. Distansi merupakan alat agar manusia bisa menjadi sadar, karena segala sesuatu yang terjadi di dunia membuat kesadaran itu menjadi keruh. Suka dan duka, bahagia dan sengsara membuat kesadaran yang sejati menjadi kacau. Maka dari itu, manusia harus melakukan distansi, menjauhi dan mengambil jarak terhadap dunia dan segala hal ihwalnya. Distansi ini harus dilanjutkan dalam konsentrasi dan kemudian pada akhirnya mencapai representasi. Pangestu mempunyai tujuan suatu sikap hidup yang positif arahnya. Agar seseorang memperoleh suatu sikap hidup yang positif, maka dia harus memusatkan perhatiannya kepada dasar dan makna kepribadiannya sendiri. Pemurnian pusat kehidupan ini diperoleh dengan makin memusatkan perhatian kepadanya. Terdapat 2 cara dalam konsentrasi, yaitu lewat askesis atau tapa dan dalam rasa kebebasan atau pamudaran. Tapa merupakan jalan konsentrasi dan pamudaran merupakan hasil konsentrasi. Nah, adapun representasi dalam aliran Pangestu berarti bahwa semua kewajiban yang masih perlu dipenuhi dijalankan tanpa kritik demi keselamatan dunia. Dalam Pangestu terdapat semacam keindahan di dalam alam semesta, tetapi keindahan tersebut kabur. Keindahan tersebut akan menjadi jernih dan sempurna apabila semua orang masing-masing pada tempatnya sendiri menjalankan kewajibannya. Menurut Pangestu, setiap orang yang telah disinari oleh ilham akan mengusahakan keselamatan dunia, yaitu dengan menetapi secara teliti semua kewajiban. Dalam aliran kebatinan Pangestu, distansi didasarkan pada perbedaan antara dunia material dan dunia yang sejati. Konsentrasi didasarkan pada suatu pembedaan antara dunia besar dengan dunia kecil, yaitu badan. Adapun perlunya representasi adalah sebagai daya upaya untuk mencapai keselarasan, memulihkan kembali kesatuan. Salam kepada Ibu Turita dan teman-teman. Saya Giana Dita Hanifa akan menjelaskan tentang konsep laku dan ilmu dalam aliran Pangestu. Aliran Pangestu sendiri merupakan aliran kebatinan di Indonesia yang mengajarkan tentang keseimbangan hidup melalui konsep laku atau perilaku dan ilmu atau pengetahuan. Dalam ajaran Pangestu, laku merujuk kepada praktik sehari-hari yang mencerminkan moralitas, disiplin, dan juga pengendalian diri. Sementara ilmu adalah pengetahuan spiritual yang diperoleh melalui proses meditasi, introspeksi, dan juga pemahaman yang mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Para pengikut Pangestu diharapkan menjalankan laku dengan menjaga perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika, serta menjalankan kehidupan yang seimbang antara dunia, material, dan spiritual. Kesederhanaan, ketulusan, dan keikhlasan menjadi landasan utama dari konsep laku ini. Sementara, ilmu dalam Pangestu dipelajari dengan mendalami pemahaman spiritual melalui meditasi dan juga refleksi batin. Tujuannya adalah untuk mencapai kebijaksanaan sejati yang mengarahkan individu pada pencerahan dan harmoni dengan alam dan juga Tuhan. Ajaran Pangestu mengajarkan bahwa pencapaian kebahagiaan dan ketenangan batin dapat diraih melalui keseimbangan antara laku yang baik dan juga ilmu yang mendalam, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara manusia, Tuhan, dan juga alam semesta. Selamat siang Ibu Turita dan juga teman-teman, saya Sekarang Menjelika dari kelompok 8. Apa sih ritual religiositas di dalam aliran Pangestu ini? Indonesia kaya akan tradisi kepercayaan dan juga spiritual,
Salah satu aliran kebatinan yang berkembang di Jawa adalah paguyuban ngesti tunggal atau yang dikenal dengan pangestu. Pangestu ini merupakan aliran kepercayaan yang mengajarkan spiritualitas, budi pekerti, dan kebersamaan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Aliran Pangestu ini lahir di Surakarta pada tahun 1932 setelah Sunarto Mertowardojo menerima wahyu yang disebut dengan pepandang. Pangestu ini mengajarkan konsep spiritualitas yang menekankan persatuan dengan Tuhan dan pembinaan diri melalui berbagai ritual yang penuh dengan makna. Ritual utama dalam aliran Pangestu ini seperti yang sudah didasarkan pada pemahaman bahwa Tuhan yang disebut sebagai Sukma Kawekas adalah sesatu-satunya kekuatan tertinggi. Tuhan tidak berwujud, melampaui panca indera, dan meliputi seluruh alam semesta. Dan juga para penganut aliran Pangestu ini mempercayai bahwa seluruh kehidupan ini berasal dari Sukma Kawekas dan pada akhirnya akan kembali kepadanya. Pada setiap bulannya, para pengikut Pangestu ini melaksanakan suatu ritual yang disebut dengan Bowo Raos. Ritual ini merupakan bentuk dari olah rasa atau penyucian diri, bagaimana menyucikan diri melalui meditasi dan juga doa. Sehingga melalui praktik ini mereka menghubungkan diri dengan Tuhan, mengembangkan kesadaran spiritualitas dan juga menyucikan batin. Selain dari ritual Bowo Raos, aliran Pangestu juga memiliki ritual yang tidak kalah pentingnya, yaitu ritual Panembah. Panembah adalah bentuk pengabdian atau penyembahan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Para pengikut Pangestu ini juga diajarkan Hastasila. Hastasila ini terdiri dari 8 prinsip moral yang membantu mereka menurunkan hawa nafsu dan juga mencapai kesadaran spiritual. Praktek ritual dalam aliran Pangestu ini didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan merupakan satu-satunya kekuatan terbesar. Dan oleh karena itu manusia harus selalu mengingat dan juga menghormatinya dalam setiap tindakan yang ia lakukan. Tujuan dari aliran Pangestu ini juga mencakup bagaimana pendekatan manusia kepada Tuhan melalui agama yang dianut oleh masing-masing anggota dan mencapai kesempurnaan hidup sebagai tujuan akhir dari hidup manusia. Bagi anggota yang merupakan agama Islam juga melaksanakan meditasi serta zikir guna mencapai kesadaran spiritual dan juga memperoleh kedamaian batin. Lalu puasa untuk membersihkan diri dari dosa dan juga memperkuat ketahanan tubuh. Ziarah kubur untuk menghormati leluhur dan juga memperoleh berkah. Upacara adat untuk memperkuat ikatan sosial dan memperoleh dukungan dari masyarakat. Ketuhanan Pangestu dinyatakan bahwa Tuhan bagi Pangestu tiada bersifat dan tiada yang dapat disifatkan kepadanya. Aliran Pangestu mempunyai keyakinan bahwa Tuhan yang wajib disembah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian aliran Pangestu ini mempunyai sebuah konsep Tuhan yang diberi nama Tripurusa. Jadi Tripurusa ini adalah keadaan Tuhan yang Maha Esa yang bersifat 3, yaitu Sukma Kawekas, Sukma Sejati, dan Roh Suci. Tripurusa ini menggambarkan 3 aspek atau manifestasi dari Tuhan yang Maha Esa yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Yang pertama ada Sukma Kawekas, yang merupakan aspek pertama dari Tripurusa, dipahami sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dalam bentuknya yang paling transenden dan tak terbatas. Sukma Kawekas ini dianggap sebagai sumber utama dari segala kehidupan dan eksistensi yang melampaui pemahaman manusia. Kemudian ada Sukma Sejati yang merupakan aspek kedua dari Tripurusa yang dipandang sebagai manifestasi Tuhan yang lebih dapat diakses oleh manusia. Maksudnya Sukma Sejati ini bertindak sebagai perantara atau jembatan antara alam ketuhanan yang transenden dan dengan alam manusia. Dalam ajaran Pangestu, Sukma Sejati memiliki peran yang krusial dalam membimbing dan memberi pencerahan kepada manusia dalam perjalanan spiritual mereka. Kemudian yang ketiga, Roh Suci yang memberikan aspek esensi ilahiyah yang ada pada diri setiap manusia yang dipahami sebagai percikan atau bagian dari Tuhan yang bersemayam di dalam jiwa manusia. Roh suci ini juga dikenal sebagai cahaya suci ilahi.
Dalam pemahaman Pangestu, ketiga aspek Tripurusa ini bekerja dalam harmoni untuk membimbing manusia menuju pencerahan dengan kesatuan dengan Tuhan. Sukma Kawekas yang mewakili tujuan akhir, Sukma sejati yang bertindak sebagai pembimbing dalam perjalanan spiritual, dan Roh Suci merupakan sarana internal bagi manusia untuk menghubungkan diri dengan aspek ketuhanan yang lebih tinggi. Pangestu mengajarkan bahwa tujuan utama kehidupan manusia adalah mencapai kesatuan dengan Tuhan, atau yang dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti. Konsep ini menekankan perjalanan spiritual manusia untuk kembali ke sumber ilahianya. Dalam pandangan Pangestu, setiap jiwa manusia pada dasarnya adalah bagian dari Tuhan yang telah terpisah dan bertujuan untuk kembali bersatu lagi. Yang mana ajaran Pangestu ini menekankan beberapa prinsip spiritual yang menjadi panduan dalam para pengikutnya. Yang pertama ada Trapsila. Jadi Trapsila ini mengacu pada perilaku yang benar dan etis dalam segala aspek kehidupan. Kemudian Tata Susila merupakan sistem etika dan moralitas yang diajarkan Pangestu. Kemudian ada Hastasila. Jadi ini merupakan prinsip yang mencakup berbagai aspek kehidupan spiritual dan sosial. Kemudian terakhir Pancasila, 5 prinsip dasar dalam ajaran Pangestu. Kemudian untuk mencapai tujuan spiritual ini, para pengikut Pangestu perlu melakukan beberapa hal seperti meditasi, olah rasa, sujud, dan penghayatan ajaran melalui simbol-simbol. Nah, jadi sujud ini merupakan ritual penyembahan dan penghormatan kepada Tuhan yang merupakan praktik inti dalam ajaran Pangestu. Sujud bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga spiritualitas. Terima kasih.